Baik teman-teman, kita kembali lagi dan hari ini kita akan membahas bab keempat ya. Nah, di bab keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh, teman-teman, namanya adalah inversion. Nah, saya sebut agak nyeleneh karena ini berbeda dengan bentuk kalimat yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Nah, perbedaannya di mana? Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi inversion ini pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau sebelumnya yang kita pahami kalimat itu kan urutannya adalah subjek dulu, kemudian diikuti predikat ya, teman-teman. Nah, kalau di dalam kalimat inversi ini, di dalam bahasa Inggris itu nanti ada predikat yang pindah sebelumnya subjek atau bagian dari predikat itu ada yang pindah sebelumnya subjek ya, teman-teman. Itulah yang disebut dengan inversi. Nah, di dalam bahasa Inggris inversi ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh atau sebenarnya sering kita dengar ya kalimat yang berbentuk inversi yaitu pada kalimat tanya teman-teman. Jadi sebenarnya orang sana ketika ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya, ketika bertanya itu mereka sebenarnya menggunakan susunan predikat dulu baru subjek atau pembalikan posisi kalimat namanya inversi tadi ya. Nah, untuk membalik subjek dan predikat itu ada caranya atau ada teknisnya, ada aturannya gitu ya, teman-teman. Jadi aturannya adalah teman-teman harus perhatikan dulu predikat yang dipakai. Karena cara menginversi eh, predikatnya apa, caranya beda-beda gitu ya, teman-teman. Nah, untuk predikat berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya, artinya to be-nya itu bukan auxiliary ya, teman-teman. Dia adalah kata kerja murni, kata kerja inti, bukan kata kerja bantu. Seperti itu. Nah, jadi kalau to be berdiri sendiri-sendiri ini, walaupun dia tidak punya arti, tapi dia adalah predikatnya. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be saja, ketika teman-teman ingin inversi, contohnya membuat kalimat tanya ya, cukup pindah saja langsung di sebelumnya subjek. Jadi kalimat yang awalnya Lucas Pacioli is the father of counting and bookkeeping. Kalau diartikan, Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nanti kalau dijadikan kalimat tanya menjadi is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping. Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti artinya berubah menjadi apakah Lukas Pacioli, Bapak Akuntansi dan Pembukuan? Seperti itu, ya. Nah, itu adalah cara menginversi kalau predikatnya hanya berupa to be yang tidak punya arti ya, hanya buat syarat saja ya. Kalau predikat itu harus dari kata kerja, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya itu punya arti, teman-teman ya, dia adalah kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal itu kalau nggak verb satu, verb SIS ya verb 2. Nah, maksudnya kata kerja tunggal itu dia tidak pakai auxiliary, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berdiri sendiri dan dia adalah predikat, terutama predikat yang membutuhkan objek atau transitif ya. Nah, itu tidak bisa cara apa namanya menginversinya kayak to be tadi nggak bisa, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Jadi Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra. Nah, invented kan artinya menemukan, teman-teman. Dia butuh objek, ya. Ini tidak bisa langsung kita pindah di depan sendiri atau sebelumnya subjek, nggak bisa. Karena kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif seperti ini ya, otomatis setelahnya itu adalah objek, teman-teman. Jadi kalau invented ini kita langsung pindah ke depan sendiri, Louis Braille adalah objek, bukan subjek. Dan kita juga kehilangan subjeknya. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang punya arti dan dia butuh objek tidak bisa langsung dipindah sebelumnya subjek. Karena subjeknya nanti malah berubah jadi objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Cara menginversinya adalah teman-teman pisahkan dulu ya dari auxiliary-nya. Jadi sebenarnya verb tunggal itu di dalamnya ada peleburan auxiliary, teman-teman. Ya. Jadi misalnya ada verb satu. Verb satu itu merupakan peleburan dari auxiliary do dengan verb satu, teman-teman. Dengan verb asli ya, kata kerja asli seperti itu, yaitu verb satu itu. Kemudian kalau misalnya verb SIS, itu sebenarnya ada peleburan dari auxiliary does dengan verb satu. Dan yang terakhir adalah ada verb 2, itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb satu. Nah, nanti kalau misalnya kata kerjanya termasuk ke dalam predikat kata kerja yang butuh objek, maka teman-teman pisahkan dulu do, does, atau did-nya.
gitu ya. Yang nanti dipindah sebelumnya subjek adalah do does atau did-nya. Nah, karena invented di situ adalah verb 2, maka kita pisahkan did-nya. Ya, teman-teman. Jadinya kalimatnya akan berubah menjadi did Louis Braille invent Braille? A system of reading and writing for the blind. Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra? Seperti itu. Gitu ya. Jadi predikatnya adalah did invent, subjeknya adalah Louis Braille. Seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya itu kata kerja tunggal dan butuh objek ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kata kerja yang dipakai di predikat itu sudah memiliki auxiliary yang terpisah, ya, contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang sudah terpisah ya, tidak lebur, teman-teman, tapi terpisah seperti itu. Nah, maka yang untuk menginversinya cukup teman-teman pindahkan auxiliary yang paling depan atau auxiliary nomor 1 ke sebelumnya subjek. Ya, dan teman-teman harus ingat hanya auxiliary yang paling depan saja atau auxiliary nomor 1 saja yang bisa dipindah sebelumnya subjek. Karena auxiliary itu kadang muncul lebih dari satu, teman-teman. Ya, nah kebetulan di contoh ini cuma satu. Seperti itu. Nah, jadi was-nya yang dipindah sebelumnya subjek, sesederhana itu. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat tanya jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu tadi adalah caranya menginversi ya. Dan yang paling gampang untuk kita buat patokan itu adalah caranya membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Sekali lagi teman-teman harus cek predikatnya. Nah, tapi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga selalu saya sampaikan ketika kita latihan ya mengerjakan soal itu untuk teman-teman dan dibahas bareng itu bahwa di dalam soal structure TOEFL predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena alasannya di soal structure TOEFL itu belum pernah ada soal yang ditutup pakai tanda tanya, teman-teman. Oke, jadi kalimat tanya itu tidak pernah dipakai di inversi, di bab inversinya structure TOEFL, ya. Nah, makanya tidak pernah ada predikat diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian teman-teman menemukan di pilihan A, B, C, D-nya itu diawali oleh predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi di inversi yang akan kita pelajari hari ini atau pembalikan subjek predikat, sebelumnya predikatnya itu pasti ada penandanya, teman-teman. Ada penanda inversinya. Tapi bukan di kalimat tanya ya, karena kalau kalimat tanya tidak perlu penanda karena tanda bacanya sudah jadi penanda. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Makanya di soal struktur TOEFL sekali lagi tidak pernah ada predikat yang diletakkan di awal kalimat seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus kapan atau apa saja penanda kapan kita merubah urutan subjek predikat menjadi predikat subjek atau kita memilih jawaban yang inversi, teman-teman. Nah, kalau di soal structure TOEFL itu ada 5 penanda, ya. Jadi 5 penanda itu adalah yang pertama ada there, yang kedua ada keterangan tempat, yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif, yang keempat ada perbandingan, dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 atau namanya istilahnya adalah participle, teman-teman. Gitu ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas there dulu. There ini biasanya diartikan dengan kata di sana, teman-teman. Dia adalah keterangan tempat. Keterangan tempat itu normalnya diletakkan di sebelum keterangan waktu, di akhir ya. Kan keterangan waktu itu di akhir. Nah, sebelumnya itu biasanya ada keterangan tempat ya, atau di belakang lah seperti itu. Contohnya seperti ini ya. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, itu subjek dulu yaitu a big alligator ya, teman-teman. Kemudian predikatnya adalah lives, baru keterangan yaitu there. Nah, tapi kalau there ini kita pindah di depan sendiri atau di sebelumnya subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 1 ini, teman-teman. Jadi urutannya bukan lagi subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Contoh, there lives a big alligator.
Nah, jadi di situ predikatnya dulu jadinya lives, baru subjeknya a big alligator. Makanya kalau kita dalam bahasa Inggris itu ya, teman-teman bilang ada seseorang misalnya. Kita bilangnya there's someone. Contoh teman-teman ya, there's someone atau there's somebody. Nah, karena someone itu tunggal, pakainya is ya. Kemudian kalau misalkan banyak orang ya, ada banyak orang, kita bilangnya there are many people. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di depan sendiri itu sama-sama diawali dengan kata there. Cuman kenapa predikat yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are? Karena subjeknya bukan there-nya itu teman-teman ya, tapi subjeknya adalah setelahnya itu. Yang atas subjeknya someone, yang bawah predikatnya adalah many people. Jadi dibalik predikat dulu baru subjek. Alasannya karena ada there yang dipindah sebelum subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, tapi untuk penanda inversi pertama ini, kita ada pengecualian, teman-teman. Jadi kalau subjek yang dipakai itu adalah subjek pronoun atau kata ganti yang diletakkan di subjek ya. Contohnya ada I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia yang selain laki-laki perempuan. Seperti itu. Nah, kalau subjeknya itu Ayu Dewi She It, maka teman-teman tidak boleh inversi walaupun ada there pindah di depan ataupun di belakang. Jadi urutannya harus tetap subjek dulu baru predikat. Contoh ya, misalnya kalimatnya there-nya di belakang I work there. Saya bekerja di sana. Subjek, predikat, keterangan. Nah, there itu kalau kita pindah di depan sendiri tanpa ada koma pun setelahnya, urutannya tetap I work. Jadinya there I work. Jadi tidak diinversi karena subjeknya Ayu Dewi he she it atau subjek pronoun. Ya, teman-teman. Sama kayak kita bilang there you go, there they are, there he is dan lain-lain. Jadi urutannya subjek dulu baru predikat kalau subjeknya Ayu Dewi she it seperti itu. Gitu ya, tapi kalau subjeknya kata benda contohnya a big alligator tadi. Nah, kalau ada there dipindah ke depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya itu menjadi penanda inversi nomor 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian penanda kedua adalah adanya keterangan tempat atau adverb of place. Jadi kalau teman-teman menemukan ada keterangan tempat sama kayak there tadi ya, teman-teman there itu juga sebenarnya keterangan tempat tapi dia tidak jelas karena di sana gitu. Beda kalau kita jelaskan misalnya di rumah sakit itu kan jelas ya atau definite. Kalau di sana saja ya indefinite, di sana di mana seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang there itu kata ganti untuk keterangan seperti itu, teman-teman. Ya, nah kalau ini yang keterangan asli, keterangan tempat ya. Nah, kalau ada keterangan tempat, tempatnya masih di belakang, maka tidak perlu diinversi. Contohnya, a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar, subjeknya ya, lives, predikatnya, in that trench, keterangan tempat. Nah, tapi kalau keterangan tempat in that trench itu, kita pindah ke depan sendiri, atau ke awal kalimat ya, kemudian setelahnya tidak dikasih koma, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu tinggallah seekor hiu besar. Seperti itu. Jadi predikat dulu baru subjek, teman-teman. Karena ada keterangan tempat yang dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kemudian penanda ketiga yaitu adanya negative adverb atau keterangan yang dimaknai negatif atau memiliki konotasi negatif ya, teman-teman. Contoh keterangan yang memiliki konotasi negatif itu adalah kata jarang. Ya, jarang itu bahasa Inggrisnya ada banyak. Kita bisa pakai seldom, bisa pakai barely, bisa pakai rarely, scarcely, hardly atau hardly ever gitu ya. Itu artinya jarang. Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang memiliki makna negatif. Nah, kalau seldom ini letaknya masih di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat gitu ya. Pokoknya tidak mengambil tempatnya subjek, tidak perlu diinversi. Contoh teman-teman ya. I seldom have lunch at work. Saya, nah itu subjeknya, seldom keterangan ya. Have itu predikat, lunch objek, at work keterangan lagi. Nah, jadi tidak ada inversi di situ. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Artinya seperti itu. Nah, tapi kalau seldom itu kita pindah di depan sendiri atau mengambil tempatnya subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Nggak mau dia ketemu ya, jadi harus diinversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, di situ ada auxiliary do, teman-teman. Sebelumnya subjek I. Karena have ini butuh objek ya. Objeknya lunch di situ. Jadi nggak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek. Jadi makanya di
pisahkan auxiliary dari dalam kata kerja tersebut. Jadi seldom do I have. Seperti itu. Keterangan auxiliary subject verb. Seperti jadi predikatnya diapit predikat seperti itu gitu ya, teman-teman. Nah, tapi untuk negatif adverb ini bukan jarang saja ya. Ada banyak sekali. Misalnya nih ada kata keterangan apapun ya, keterangan positif apapun, misalnya keterangan tempat, keterangan frekuensi, keterangan apapun ya, teman-teman. Kalau sebelumnya itu ketambahan kata only, maka keterangan itu dianggap negatif. Gitu ya, teman-teman. Misalnya kita bilang only in Indonesia. Nah, itu hanya di Indonesia saja itu dianggap sebagai negatif konotasinya gitu ya. Kemudian little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time. Kalau saya nggak salah artinya langsung ya, teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya nih, misalnya saya pakai kata only in ya. Contoh kalimatnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, ini urutannya masih subjek dulu baru predikat, teman-teman. Tapi kalau only in the Arctic itu kita pindah di depan sendiri atau sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka bentuk kalimatnya akan diinversi atau dibalik gitu ya. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Artinya sama sebenarnya, cuman bentuk kalimatnya saja yang berubah atau berbeda seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita punya under no circumstances. Artinya sama kayak on no condition ya, yaitu pokoknya jangan atau tidak boleh. In no way, tidak mungkin. Not only but also. Nah, ketika but-nya itu menghubungkan dua SP, cara mengetahuinya adalah teman-teman lihat setelahnya ada subjek predikat nggak? Kemudian sebelumnya harus ada satu koma. Fanboys itu kalau menghubungkan dua SP harus ada komanya ya. Nah, berarti sebelumnya but itu harus ada subjek predikat satu lagi. Nah, ketika sebelumnya subjek atau ada not only di paling depan, nah not only itu menjadi penanda negatif adverb, teman-teman. Ya, jadi kalau dia dipindah sebelumnya subjek di paling depan di awal kalimat, maka subjek predikat di sini itu diinversi. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya saya pakai yang ini sebenarnya nggak pernah keluar ya, belum pernah saya temukan teman-teman. Tapi kalau di listening kemungkinan akan keluar. Tapi kalau di structure kayaknya juga tidak akan pernah. Cuman karena dia agak rumit, ini saya pakai contoh ya teman-teman. Nah, jadi kalau dilihat di sini, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, di situ subjeknya you, predikatnya adalah should open, dijelaskan oleh keterangan not itu ya teman-teman. The box itu sebagai objek. Nah, di situ ada keterangan yang negatif yaitu not itu ya, teman-teman. Nah, keterangan negatif ini sayangnya tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek. Kenapa? Karena notnya itu menjelaskan predikat, teman-teman. Nah, ini keunikan kata not ya ketika menjelaskan predikat. Not itu ketika menjelaskan predikat selalu nempel dengan auxiliary atau harus ada auxiliary sebelumnya. Nggak boleh cuma not gitu langsung ketemu verbnya nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya gini, misalkan kita mau bilang saya mencintaimu yang gampang aja ya. I love you. Nah, untuk bilang saya tidak mencintaimu itu bukan I not love you, teman-teman. Ini salah ya, bukan I not love you, ini salah. Ya, jadi nggak bisa walaupun kalau diartikan benar saya tidak mencintaimu, tapi secara gramatikal salah. Ya, karena not itu keterangan yang negatif itu kalau menjelaskan predikat. Kata kerja di predikat, maka tidak boleh tanpa auxiliary alias harus ada auxiliary sebelumnya. Makanya kalau kita bilang I love you, saya mencintaimu, kalau mau bilang saya tidak mencintaimu, dikasih auxiliary sebelumnya. I do not love you. Nah, itu hanya buat syarat saja kata do-nya itu, teman-teman. Ya, karena not tidak bisa langsung menjelaskan kata kerja di predikat seperti itu. Nah, jadi I do not love you. Nah, sayangnya kalau shoot-nya itu di ini ya, di contoh itu, kalau shoot-nya sama not-nya langsung kita pindah di depan sendiri, kan itu sudah satu paket ya. Nanti akan berubah menjadi kalimat tanya. Artinya berubah, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya artinya tidak berubah?
tapi notnya itu diinversi karena dia keterangan maknanya negatif. Maka teman-teman carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Nah, jadi kalimat ini kalau kita ingin inversi, notnya itu kita carikan alternatifnya atau temennya, ya. Misalnya, under no circumstances should you open the box. Ya, jadi pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk barisan yang terakhir, sebentar saya hapus dulu ceritanya. Kita punya kata nowhere, artinya tak ada dimanapun. Not until, baru setelah. No longer, tidak lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah conjunction fanboys ya, nor. Nah, satu-satunya conjunction yang boleh diinversi adalah nor ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dulu waktu belajar fanboys di hari kedua ya, tentang conjunction kita kan belajar kata hubung ya, teman-teman. Salah satunya fanboys yang mana ada keluarga fanboys itu yang N. N-nya itu kan dulu saya warnai beda, warnai biru sendiri, teman-teman. Nah, itu ada alasannya. Alasannya adalah karena Nor itu memiliki penggunaan yang berbeda dari keluarga fanboys yang lain. Yaitu perbedaannya adalah ketika Nor itu menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya harus diinversi. Seperti itu. Nah, tapi ini jarang ya, tapi pernah keluar di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS dulu pernah keluar, teman-teman. Nah, untuk contohnya saya pakai yang paling sering yaitu kata not until ya. Misalnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Baru setelah abad ke-20, Great Sphinx of Giza dipertunjukkan atau dipertontonkan untuk umum, untuk dilihat secara umum seperti itu. Nah, karena ini vocab ya untuk negative adverb ini teman-teman. Sekali lagi mohon tidak hafalan. Saran saya nanti sambil teman-teman mengikuti rekaman ya teman-teman. Boleh dicatat. Oke. Jadi sekali lagi jangan hafalan. Menurut saya untuk belajar TOEFL, untuk vocab ya, hafalan itu tidak membantu sama sekali. Justru malah menyulitkan kita belajar. Seperti itu. Jadi ditulis sambil latihan, sambil melihat. Sambil latihan, sambil saya jamin hafal sendiri nanti. Oke teman-teman. Lanjut ke penanda keempat yaitu more than. Nah, teman-teman fokus dengan kata than-nya. Ya. Nah, jadi than atau artinya itu daripada, ketimbang gitu ya, teman-teman. Itu dia memiliki dua kelas kata. Dia bisa jadi preposisi, artinya setelahnya cukup diikuti objek, entah itu kata benda atau kata ganti yang nantinya dirubah jadi keterangan. Gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya then ada our planet. Itu kata bendanya yang dirubah jadi keterangan, ya. Nah, tapi then itu juga punya kelas kata conjunction, artinya sama, teman-teman. Nah, tapi kelas katanya beda, otomatis penggunaannya beda ya. Conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Terutama selain fanboy seperti ini. Nah, jadi nanti setelahnya dan harus diikuti subjek predikat itu bisa. Jadinya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu setelahnya then ada subjek, ada predikat. Ya kan? Dan ini boleh, teman-teman. Artinya sama. Gitu ya. Nah, setelahnya then pun yang conjunction ya, subjek predikatnya kalau diinversi juga tidak apa-apa. Ya, jadi Jupiter is much larger than is our planet. Oke, dan artinya sama, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk more than ini paling fleksibel. Dan ini kalau di soal structure TOEFL yang resmi dari TS jarang sekali. Bahkan seingat saya nggak pernah teman-teman keluar di soal. Seperti itu. Maksudnya jadi dipertanyakan nggak pernah seperti itu. Tapi kalau yang diprediksi pernah saya menemukan ya ketika latihan, ketika nyari di internet itu sering seperti itu. Jadi saya berikan siapa tahu nanti teman-teman ngambil tesnya yang prediksi dan soal ini keluar takutnya ya. Jadi saya berikan teman-teman. Dan yang terakhir adanya participle, lebih tepatnya participle phrase ya. Jadi verb ing atau verb 3 yang agak panjang, teman-teman, yang nantinya dipindah ke sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Contoh ya, teman-teman. Misal yang urut dulu, subjek predikat dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara China dan Nepal. Nah, itu kalau located sampai Nepal, kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, located between China and Nepal
is Himalaya. Nah, itu ada predikat dulu yaitu is baru subjeknya Himalaya, teman-teman. Karena ada verb 3 yang agak panjang, ada tambahan-tambahan setelahnya ya. Dan kemudian dipindah di sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya. Itu menjadi penanda inversi nomor 5. Oke. Nah, kemudian verb ing pun juga sama, contohnya seperti ini. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal kalau kita pindah di awal kalimat menjadi lying between China and Nepal is Himalaya. Sama teman-teman, predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Nah, itu adalah kelima penanda inversi di soal structure TOEFL, atau kapan sih kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ketika ada salah satu dari 5 yang barusan kita bahas tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan materi kita hari ini di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Caranya teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal seperti biasa teman-teman ya, karena kelengkapan subjek predikat itu wajib ada di kalimat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali belum ada kata kerja sebagai predikat. Kemudian kita juga harus cari subjeknya ya. Di sebelum titik-titik itu tidak ada kata benda lepas. Ada kata benda level tapi terikat oleh preposition on. Jadi keterangan teman-teman. Ada kata benda parking lot, tempat parkir ya. Tapi dia ketambahan preposisi of sebelumnya. Dia menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi teman-teman nggak boleh buru-buru cari subjek predikat. Karena di sini ada yang janggal, teman-teman. Nah, kejanggalannya adalah subjek itu biasanya tempatnya adalah di awal kalimat atau normalnya terletak di awal kalimat, bukan di hampir akhir-akhir seperti ini. Gitu ya. Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Maka ini harus teman-teman cek ada apa di sini. Nah, kalau kita lihat di situ on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu penanda inversi nomor 2. Jadi harus teman-teman balik ya, atau inversi. Jadi bukan subjek predikat, tapi cari yang predikatnya dulu baru subjek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kalau yang alfa salah, memang di situ ada predikat yaitu is sama are itu predikat, teman-teman. Cuman tidak ada kata benda sebagai subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada juga predikat. Nah, tapi urutannya tidak diinversi, tidak bisa. Di soal kita ada penanda inversi nomor 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa ruang kosong seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerjanya. Nah, di situ ada kata kerja berakhiran dengan ed dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary di sini, teman-teman. Ya kan? Nah, bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, verb 3 itu kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3? Kemarin kita sudah pelajari di hari ketiga ya, teman-teman. Nah, masalahnya di sini kita tidak bisa menggunakan materi hari ketiga tersebut. Loh kok gitu, Sir? Karena apa? Nah, masalahnya di sini karena kata kerja yang digunakan adalah stop, teman-teman. Nah, beberapa kata kerja di dalam bahasa Inggris itu memiliki dua arti, teman-teman ya. Dia punya arti transitif. Transitif itu butuh objek, yaitu menghentikan. Jadi stop itu kalau dia transitif atau butuh objek itu artinya menghentikan. Menghentikan apa kan gitu ya? Saya akan menghentikan. Nah, menghentikan apa atau menghentikan siapa? Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi dia juga punya arti intransitif atau tidak membutuhkan objek. Nah, artinya adalah berhenti. Nah, otomatis kita nggak bisa menggunakan materi hari ketiga. Ya, teman-teman, karena dia punya dua arti. Yang satu transitif, yang satu intransitif. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui apakah dia verb 2, verb 3? Ya, kita menggunakan grammatical, pakai bentuk, teman-teman.
Jadi verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat ya, dan dia tidak boleh pakai auxiliary. Nggak boleh teman-teman, verb 2 pakai auxiliary itu nggak ada ya. Sedangkan verb 3 itu kebalikannya. Supaya dia menjadi predikat, wajib ada auxiliary sebelumnya. Karena kalau nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi karena sebelumnya titik-titik ya teman-teman intip aja pilihan A, B, C, D-nya. Ada auxiliary nggak? Ternyata di yang alpha itu ada modal ketemu dengan auxiliary-nya to be ya. Bravo juga sama, Charlie juga sama teman-teman. Delta juga sama. Nah, berarti ini nanti ada auxiliary yang dimasukkan ke titik-titik. Nah, kalau ada auxiliary-nya tidak mungkin dia verb 2. Ya, karena auxiliary verb 2 nggak mungkin ya teman-teman, predikatnya double nanti. Nggak ada auxiliary yang gandengnya verb 2. Nah, dia adalah verb 3. Nah, tapi sekali lagi supaya verb 3 jadi predikat harus dicarikan auxiliary yang mana di pilihan A, B, C, D semuanya ada. Ya, nanti yang akan kita jadikan jawaban. Nah, sekarang selain auxiliary verb yang nantinya jadi predikat, sekarang kita harus cari subjeknya. Sudah ada atau belum? Di situ ada kata benda situations ya, teman-teman. Nah, tapi di depannya itu ada preposisi in. Preposisi harus ketemu kata benda, itu nanti akan membentuk satu kesatuan menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Berarti kita juga kehilangan subjek, teman-teman, di dalam kalimat ini. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary ya. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di hampir di akhir kalimat atau di tengah-tengah seperti ini. Dan sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib curiga. Harus cek dulu sebelumnya ada apa. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ternyata keterangan in extremely dangerous situations itu keterangan waktu ya teman-teman. Diikuti oleh only sebelumnya. Yang mana keterangannya menjadi negatif. Negatif adverb yang dipindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya itu adalah penanda inversi nomor 3. Ya, yang vocabnya banyak tadi teman-teman. Nah, karena ada penanda inversi ya wajib teman-teman inversi atau carikan atau dibalik ya, cari auxiliary dulu baru subjek. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya sekali lagi, auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek itu hanya boleh satu saja. Karena saya lihat tadi di pilihan A, B, C, D auxiliary-nya ada dua ya teman-teman, modal sama to be. Nah, jadi yang dipindah ke depan itu yang modalnya, jadi will-nya, kemudian subjeknya ya, baru yang ketiga ada auxiliary lagi sebelum kata stop. Seperti itu. Itu ya ketika saya menjelaskan tentang kalimatannya tadi teman-teman ya. Auxiliary yang boleh dipindah sebelum subjek itu cuma auxiliary nomor satu atau yang paling depan. Nah, sisanya kalau misalnya ada auxiliary lagi harus terletak di setelahnya subjek seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang maksud saya yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, bravo, Charlie, kenapa salah? Yang alpha di situ will be-nya ikut dong. Jadi satu nanti teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang bravo tidak diinversi ya. Urutannya subjek dulu baru predikat. Tidak bisa, kita butuhnya yang inversi karena ada penanda inversi nomor 3 tadi. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Selain itu tidak diinversi nggak bisa karena ada penanda inversi di situ. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh soalnya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute teman-teman. Silakan sebelum kita ke latihan soal ya. Sepertinya masih aman. Oke, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal seperti biasa ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Sebentar, Mister, perbedaan dari antara 1 sampai
Lima apa? Yang satu tadi ada there ya, yang dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma. Yang kedua adalah keterangan tempat yang dipindah di depan sendiri tanpa ada koma setelahnya ya. Kemudian yang ketiga ada negative adverb yang dipindah di depan sendiri tanpa ada koma. Yang keempat ada setelahnya then, itu boleh diinversi boleh tidak. Bahkan cuma diikuti kata benda atau kata ganti saja boleh. Dan yang kelima adanya participle yaitu verb ing atau verb 3 yang biasanya agak panjang ya, yang dipindah di depan sendiri, kemudian tidak ada koma setelahnya. Itu perbedaannya, Miss. Dan saya lihat ada jawaban alfa, juga ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah executed itu verb 3 ya, nggak bisa jadi predikat teman-teman kalau nggak ada auxiliary sebelumnya. Kenapa kok bisa tahu kalau dia verb 3? Karena execute itu artinya mengeksekusi atau melakukan ya, yang mana dia butuh objek, mengeksekusi apa, melakukan apa, seperti itu. Nah, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya, berarti itu pasif verb 3. Ya, teman-teman, nggak bisa jadi predikat, artinya kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya tidak ada koma sama sekali, cek dulu. Ternyata benar, di depan sendiri ada kata not until. Itu penanda inversi nomor 3 atau negative adverb, teman-teman. Nah, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Jawaban yang tepat, hati-hati dengan yang alfa ya. Were known itu adalah predikat yang sudah lengkap, teman-teman. Apalagi tidak ada subjeknya setelah itu nggak bisa ya teman-teman. Kita butuh subjek juga di dalam kalimat. Kenapa the oldest painting nggak bisa jadi subjek, sir? Karena ada preposisi of. Diingat-ingat ya teman-teman, preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa menjadi subjek. Jadi yang alfa nggak bisa karena kita kehilangan subjek. Dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penanda inversi di situ. Kalau yang Charlie di situ tidak ada predikat juga tidak ada subjek ya. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta teman-teman. Di situ ada auxiliary were, subjeknya adalah the oldest known paintings, verbnya adalah executed. Auxiliary verb menjadi predikat. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until about 20,000 BC were the oldest known paintings executed. Jadi, baru setelah sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi, lukisan-lukisan tertua yang pernah diketahui itu dibuat atau dilakukan. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kenapa Charlie nggak ada subjeknya, Sir? Sama teman-teman ya. Di situ memang ada kata benda yaitu the oldest known paintings, itu kata benda. Tapi sekali lagi kata benda itu kalau nggak subjek ya objek ya. Dia jatuh di setelah preposisi, dia menjadi keterangan teman-teman. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Apalagi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, entah itu verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb di situ. Ya, jadi nggak ada subjeknya di situ, juga nggak ada predikatnya juga di situ. Materi kita hari pertama, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama, cari Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, itu tidak perlu kayak seribet ini ya, cari predikatnya dulu. Nanti teman-teman langsung lihat aja di depan sendiri. Di awal kalimat ada kata not until, tidak ada koma sama sekali. Sudah jangan repot-repot teman-teman. Cari di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh predikat. Karena cara itulah yang saya pakai ketika saya tes. Seperti itu. Dan memang benar jawabannya adalah yang bravo ya. Nggak ada predikat di soal, juga nggak ada subjek. Di depan sendiri ada penanda inversi nomor 3 yaitu not until. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Jadi jawabannya adalah yang bravo gitu ya.
Not until 1949 did Newfoundland become Canada's 10th province. Jadi baru setelah tahun 1949, Newfoundland itu menjadi provinsi ke-10-nya Kanada. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie. Nah, teman-teman sudah mulai terbiasa ya. Sama yang saya sampaikan tadi, di depan sendiri sudah ada not until sudah dipastikan. Gak ada koma apalagi. Cari predikatnya dulu, baru subjek di pilihan A, B, C, D. Betul sekali jawabannya adalah yang Charlie. Jadi di soal itu belum ada subjek predikat. Subjek tempatnya kok bukan di depan sendiri, nggak ada koma sebelumnya, ternyata di depan sendiri ada not until, itu penanda inversi nomor 3 ya teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not until 1931 did the Star Spangled Banner become the official anthem of the United States. Baru setelah tahun 1931, The Star Spangled Banner ini judul lagu ya teman-teman, itu menjadi anthem itu apa teman-teman? Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan gitu ya. Lagu kebangsaan resminya Amerika Serikat seperti itu. Yang alfa tidak bisa karena tidak diinversi, sedangkan di soal ada penanda inversi. Kalau yang Bravo tiba-tiba ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada subjek predikat tidak diinversi, tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, di situ ada was late, auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya adalah the first fully successful transatlantic cable. Ya, nah ini adalah bentuk inversi, auxiliary subject verb. Ya kan, ada bagian dari predikat yang pindah sebelumnya eh, subjek. Otomatis kita harus carikan penandanya berarti di sini. Nah, di pilihan A, B, C, D, di situ semuanya keterangan waktu ya, teman-teman. Dan keterangan waktu itu sebenarnya tidak menjadi penanda inversi atau bukan penanda inversi. Kecuali kalau keterangan waktu itu dinegatifkan. Ada notnya misalnya. Ya, itu jadi keterangan yang maknanya negatif, penanda inversi nomor 3. Tapi kalau keterangan waktu itu positif, tidak ya teman-teman. Tidak ada tadi di antara 5 keterangan waktu menjadi penanda inversi. Dan sering sekali memang di soal structure TOEFL, keterangan waktu itu dipindah di depan sendiri, tidak ada koma setelahnya. Itu bukan penanda inversi teman-teman. Karena keterangan waktu, itu ya. Jadi kalau dia dinegatifkan, baru itu menjadi penanda inversi. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Baru setelah tahun 1866, kabel transatlantik atau antar benua gitu ya, eh, yang pertama kali berhasil sepenuhnya, akhirnya ditaruh atau akhirnya di apa ya teman, diletakkan seperti itu atau dibuat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada tidak ada predikat sama sekali, juga tidak ada subjeknya ya, teman-teman. Semuanya itu keterangan dari depan sampai ke belakang itu. Nah, keterangannya kita lihat itu keterangan apa ya? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir, di situ ada among the 400. Nah, among itu artinya di antara, teman-teman. Berarti dia menunjukkan posisi atau tempat gitu ya. Jadi di antara 450 karya seni di dalam Gedung Putih, koleksi seni Gedung Putih. Nah, itu kan berarti keterangan tempat ya. Kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi teman-teman harus carikan predikatnya dulu baru subjek. Dan jawaban yang benar adalah yang bravo. Kalau yang alpha tidak bisa, tiba-tiba ada conjunction teman-teman. Padahal subjek predikat cuma satu gitu ya. Jadi nggak bisa. Kemudian warnanya ini salah teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction sama, subjek predikat cuma satu nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada nah ini yang delta nggak ada predikatnya malahan teman-teman. Jadi yang benar adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, di antara 450 karya seni di dalam koleksi seni Gedung Putih, ada lukisannya Mary Cassatt yang berjudul Young Mother and Two Children. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga bravo. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada verb SES yaitu explores ya, teman-teman. Subjeknya adalah it. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya subjek it ada tanda titik koma atau semicolon ya. Nah, kalau teman-teman menemukan titik koma, walaupun itu bukan kata ya, tapi itu tanda baca, teman-teman. Cuman tanda baca itu mewakili conjunction atau fungsinya di kalimat itu sebagai conjunction. Nah, karena ada conjunction, maka kita butuh satu subjek predikat lagi seharusnya tadi. Tapi di sini belum ada ya. Maka carikan subjek kemudian predikat. Nah, masalahnya di sini yang alpha itu ya, teman-teman, ada kata not only dipindah ke depan sendiri. Ya, jadi ini inversi predikat dulu baru subjek. Kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo tidak ada predikat lagi, tidak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah di sini ketambahan conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua, teman-teman. Di dalam kalimat itu kalau conjunction ada dua, terutama conjunction selain fanboy seperti ini ya, maka subjek predikat harusnya ada tiga. Sedangkan kalau kita masukkan yang Charlie, subjek predikat cuma dua. Jadi kita masih kehilangan satu SP lagi. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha tadi ya. Nanti kalau dibaca, not only is Barbara Artsman's artwork technically proficient, it also explores psychological questions. Jadi kalau diartikan, tidak hanya karya seninya Barbara Artman sangatlah apa ya, proficient itu sangatlah luar biasa gitu ya, teman-teman. Namun dia juga mengeksplor atau menjelajah pertanyaan-pertanyaan psikologis seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, di sini belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat, subjeknya juga belum ada ya. Nah, ini mirip kayak yang tadi, teman-teman, ada among ya. Ini penanda inversi keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alpha di situ ada predikat were, subjeknya hostile rushes. Jadi kemungkinan yang alpha, kita cek dulu yang lain. Yang Bravo tidak ada predikat, tidak bisa. Yang Charlie ini ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Padahal di soal ada penanda inversi. Kalau yang Delta tiba-tiba ada fanboys. Tidak ada predikat juga di situ ya. Jadi nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, among the first plants to grow on the land regions of the earth were horsetail rushes. Jadi kalau diartikan kurang lebih, di antara tanaman-tanaman pertama kali yang tumbuh di wilayah darat dari bumi atau di bumi ada paku ekor kuda seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga delta. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat did, ini auxiliary ya, karena setelahnya itu ada verb yaitu begin, teman-teman, auxiliary verb, do dash did ketemu verb satu. Subjeknya adalah Cornell University, ya. Nah, ini adalah bentuk inversi. Karena ada bentuk inversi, maka di titik-titik itu kita diminta mencari penandanya. Nah, di pilihan A, B, C, D penanda inversi cuma sebenarnya ada dua ya, teman-teman, sama yang Bravo. Cuman yang Bravo itu pakainya conjunction. Sedangkan di soal subjek predikat cuma satu, jadi kita tidak membutuhkan conjunction. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Ya, kalau yang delta sama yang Charlie itu memang sama-sama preposisi untuk keterangan waktu ya. Itu kan kata bendanya tahun, nanti jadi keterangan waktu. Until boleh, in boleh sebenarnya teman-teman. Cuman tidak boleh diinversi karena dia positif. Keterangan waktu itu kalau diletakkan di awal kalimat tanpa ada koma setelahnya pun itu tidak menjadi penanda inversi. Nah, dia hanya akan menjadi inversi. Dia di sini yang saya maksud keterangan waktu ya. Keterangan waktu itu hanya akan menjadi penanda inversi ketika dinegatifkan. Nanti menjadi penanda inversi nomor 3, teman-teman. Yaitu negatif adverb atau keterangan apapun yang maknanya negatif atau konotasinya negatif. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Jadi baru setelah tahun 1895 Cornell University itu mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang belum ada predikat ya. Subjeknya juga belum ada. Nah, di depan sendiri ada not until, itu penanda inversi nomor 3, negatif adverb ya. Otomatis harus diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Dan betul sekali jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Ya, kalau yang alpha tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada subjek predikat tapi tidak diinversi ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, not until the 18th century did scientists begin to appreciate the complex chemistry of metallurgy. Baru setelah abad ke-18, para ilmuwan mulai appreciate, menghargai, tapi maksudnya menghargai di sini tuh mengakui gitu ya teman-teman.
sifat kimia yang kompleks akan metallurgy, tentang perlogaman seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, silahkan dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja di situ yang bisa jadi predikat ya. Subjeknya juga belum ada. Di depan sendiri ada not until. Sudah dipastikan kita harus cari yang predikatnya dulu baru subjek. Kita cek satu-satu. Yang alfa subjek dulu baru predikat tidak bisa. Kita butuh yang dibalik atau inversi ya. Yang Bravo ada predikat tapi tidak ada subjek. Hati-hati teman-teman ya. Yang Bravo ini kan make itu adalah kata kerja yang butuh objek ya. Jadi kata beda setelahnya itu bukan subjek tapi itu objek. Nah, kalau kita pilih yang Bravo ya kita kehilangan subjek jadinya. Nggak boleh ya kalimat tidak punya subjek. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Jadi baru setelah Perang Dunia Pertama, sebuah usaha nyata gitu ya dibuat untuk meningkatkan sistem jalan di Amerika Serikat seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya, pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 5 penanda tadi ya yang saya minta teman-teman untuk jangan dihafal tapi mohon dicatat di buku catatan teman-teman. Nanti mohon sambil latihan, sambil melihat catatan, sambil latihan, sambil melihat itu saya jamin akan hafal sendiri tanpa harus hafalan gitu ya. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman. Boleh di-unmute ya. Mister izin bertanya, Silahkan, Miss. eh, tadi itu kan ada yang pembahasan tentang more than apa? Betul? Eh, Ya. tadi kan contohnya tuh much larger than itu kalau biasanya bukan yang kalau yang berapa suku kata itu ya pakai Pakai R, baru betul. ya, Ya kalau kenapa betul. Jadi kalau satu than, suku, gimana Miss? Mohon maaf. tadi tuh kenapa tidak larger than tapi much larger than gitu. Oh, maksudnya pakai much-nya itu ya. Much itu keterangan teman-teman. Itu diganti pakai far juga nggak apa-apa. Far larger than. Untuk menambahkan arti jauh. Jadi jauh lebih besar. Apakah much boleh dihilangkan di situ? Nggak apa-apa. Karena keterangan teman-teman. Keterangan itu di kalimat tidak wajib ada. Seperti itu. Jadi kalau mau dihilangkan nggak masalah. Jadi kita cukup bilang Jupiter is larger than boleh. Jupiter is much larger than juga boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran nih di dalam bahasa Inggris tuh ungkapan itu ada nggak sih? Karena saya yakin pasti teman-teman kan sudah pernah nih kursus di sana sini gitu ya. Dan mungkin ada yang tutor bahasa Inggris tuh yang mungkin ya, karena saya dulu juga pernah dulu seperti itu teman-teman, terlalu strict. Jadi kalau misalkan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, kaku lah kasarnya gitu. Padahal belajar bahasa, tapi bukan TOEFL ya teman-teman, beda. Belajar bahasa itu bebas sebenarnya. Nah teman-teman pengen ngecek di sini. Misalnya mau cari much larger. Ini namanya apa namanya? Webnya Uglis ya, teman-teman. Ini sebenarnya untuk ngecek pronunciation. Tapi kadang saya ingin ngecek expression dalam bahasa Inggris itu apakah ada atau tidak itu di sini, teman-teman. Jadi misalnya kita mau cari much larger than. Nah, itu silahkan ditulis di pencariannya ya. Kemudian coba saya share sound dulu supaya sambil kita latihan listening, teman-teman. angles, which is much larger than the comfy 120-degree angles of Jelas ya. Which is much larger than the comfy tadi ya. angles, which is much larger than the comfy 120-degree
we know of course, are much larger than this, with masses, for example, smaller. This volume was so much larger than the equipment we had. Nah, jadi bahkan di situ ditambahkan so much larger itu namanya penekanan atau adverb of intensity atau adverb of degree. Ya, jadi menambahkan penekanan saja. Jadi yang awalnya lebih besar menjadi jauh lebih besar. Sangat jauh lebih besar. Nah, malah ditingkatkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa pakai much-nya. Tadi saya mikirnya mempermasalahkan yang er-nya, teman-teman ya. Tapi ternyata much-nya. Jadi kalau much itu cuma keterangan Miss ya. Jadi nggak apa-apa. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, thank you, Miss. Oke, sama-sama Miss Atika. Dan untuk di hari ke-6 nanti, kita akan belajar many sama much yang di adjective. Kalau much yang ini kan keterangan ya, teman-teman. Sama kayak kita bilang far. Much-nya itu kita pakai far boleh, walaupun lebih umum pakainya adalah much ya, teman-teman. The pack hunter can take down prey far larger than itself, a feat accomplished not only by These mortgages, the people who lost their homes are, the numbers are far larger than 13 billion. Nah, jadi pakai far juga nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, much itu bisa jadi adjective, bisa jadi adverb. Nah, dia juga bisa jadi adverb, teman-teman. Oke, contohnya much bigger. Sama kan dengan much larger. Much more comfortable. Ya, much better. Seperti itu nggak masalah. Itu keterangan, teman-teman. Tapi much itu juga bisa jadi kata sifat ya, teman-teman. Nanti itu kita bahas di hari ke-6. Ya, jadi keluarganya determiner, artinya banyak. Seperti itu. Jadi banyak uang, much money. Nah, tapi kalau pakai many, nggak boleh pakai money, teman-teman. Many people. Nah, itu baru boleh. Many books. Nanti itu kita bahas di hari ke-20. Maksudnya di hari ke-6, maaf teman-teman. Hari ke-20 teman-teman ujian ya dari lembaga seperti itu. Itu beda kelas kata ya, much-nya. Seperti itu. Jadi penggunaannya juga beda. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti ketika teman-teman mencatat. Silahkan, Miss Mutia boleh di-unmute, Miss. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya mau minta tolong untuk dijelaskan kembali terkait dengan contoh soal yang terakhir. Itu kan tadi disebutkan bahwa opsi B itu tidak ada subjeknya. Tadi saya belum menangkap secara jelas. Kan sudah dijelaskan tadi sebenarnya, tapi saya belum menangkap secara jelas untuk penjelasannya itu. Boleh minta tolong untuk dijelaskan kembali? Oke. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung dengan materi hari ketiga ya, Miss. Made itu adalah bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Ya, jadi verb 1 dari dari made itu adalah make, artinya membuat, teman-teman. Nah, membuat itu adalah kata kerja yang harus dikasih objek. Karena nggak mungkin saya hanya bilang ke teman-teman, saya sedang membuat. Ya kan? Pasti teman-teman bertanya, sedang membuat apa? Ya kan? Jadi membuat itu harus dikasih objek, teman-teman. Alias dia keluarga kata kerja yang transitif atau harus atau wajib ada objek setelahnya ketika aktif, gitu ya. Nah, kita cek aja setelahnya ada objeknya atau tidak. Dan di situ ada objek, teman-teman. Kata benda. Ya kan? Itu objeknya. Seperti itu. Kenapa kok itu objek? Kenapa bukan subjek? Karena make itu butuh objek setelahnya. Jadi kalau ada kata benda atau kata ganti yang jatuh setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu objek, teman-teman, bukan subjek. Ya. Atau nanti boleh dicek kembali di penggunaan kalimat tanya tadi. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga nyambung dengan penjelasan kalimat tanya yang kan tadi kan kita belajar kalimat tanya ya, teman-teman. Sebenarnya itu untuk menyampaikan bagaimana caranya kita menginversi itu berdasarkan predikatnya. Sebentar, saya arahkan dulu. Nah, di sini tadi. Jadi cara menginversi itu ada 3. Tergantung kata kerja yang dipakai. Nah, made tadi itu nyambung di sini, teman-teman. Yang kedua. Nah, kenapa invented itu ketika diinversi tidak bisa langsung pindah ke depan sendiri? Kenapa nggak bisa invented Louis Braille? System of Reading and Writing for the Blind, alasannya karena invent itu kata kerja yang butuh objek, artinya menemukan.
Nah, kata kerja yang butuh objek ya setelahnya harus ada objeknya. Jadi kalau invented itu teman-teman pindah di sebelumnya Louis Braille, maka Louis Braille itu berubah menjadi objek, bukan subjek. Otomatis kita kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek ya, teman-teman. Makanya invented tadi dipisahkan auxiliary dari dalamnya, teman-teman. Ya. Nah, verb 2 itu di dalamnya ada auxiliary did yang ketemu dengan verb 1. Seperti itu. Makanya yang dipindahkan did-nya saja ya di sebelumnya subjeknya. Nah, verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek. Jadi kalau pertanyaannya kenapa made tadi itu verb 2 bukan verb 3? Kenapa kata benda setelahnya itu adalah subjek? Maksud saya objek, maaf, bukan subjek. Ya, karena make itu sama kayak invent, dia butuh objek. Setelahnya kalau ada kata benda berarti itu objek, bukan subjek. Seperti itu, Miss. Dapat nggak, Miss? Kalau nanti nomor 10 tadi ya, sebentar, kita ke nomor 10 dulu. Kalau nomor 10 itu kita anggap made-nya itu adalah verb 2 atau predikat ya. Ya kan, verb 2 kan. Nah, verb 2 itu butuh objek kalau dia aktif. Sorry, maksud saya kalau dia butuh objek. Kan make itu artinya membuat, dia butuh objek. Jadi determine effort-nya itu adalah objek. Kata benda setelahnya ini objek, bukan subjek. Seperti itu. Dapat nggak, Miss? Iya, Kenapa yang noted. Bravo salah? Oke, dapat ya. Jadi Iya, masih nyambung dengan materi hari ketiga kemarin tentang perbedaannya verb 2 dan verb 3. Verb 2 itu kalau dia adalah aktif ya, kalau dia butuh objek harus ada objeknya, teman-teman. Tapi kalau dia termasuk ke kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya appear, contohnya adalah fall dan lain-lain, itu dia nggak boleh ada kata benda setelahnya, atau kalau misalkan ada berarti itu bukan objek. Tapi itu subjek yang dipindah atau inversi baru. Kalau misalnya itu kata kerja yang tidak butuh. Sama kayak live tadi. Ketika kita belajar tentang there tadi, teman-teman. Sebentar. There sama keterangan tempat tadi ya. Sebentar, saya arahkan dulu ke contohnya tadi. Nah, contohnya ini. Lives itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek ya. Makanya ketika dia diinversi, tidak perlu dipisahkan auxiliary-nya. Nah, setelahnya lives itu kan ada kata benda, teman-teman. Tapi ini bukan objek. Karena lives itu termasuk kata kerja yang tidak butuh objek. Live yang artinya tinggal ya atau hidup, teman-teman. Karena live itu juga bisa artinya menjalani atau menjalani ya, yang mana dia butuh objek. Di situ live-nya itu adalah tinggal atau hidup. Sebentar, kita cari. Nah, dia intransitive always. Ya, they lived in Holland. Jadi sebenarnya dia tidak boleh punya objek. Jadi kalau ada kata benda jatuh di setelahnya live yang artinya ini ya, yang artinya tinggal ini, teman-teman, berarti itu adalah subjek bukan objek. Itu inversi. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah cukup paham. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi ada juga contoh soal dengan penanda inversi yang not yang only when, tapi harus ada subjek dan predikat lagi. Boleh diberikan contoh untuk yang itu? Oh, maksudnya yang only when ya, Miss? Iya. Oke. Nah, supaya lebih meyakinkan, sekali lagi kita carinya di sini, teman-teman. Kita cari only when. The world, options will be afforded to us and offered to us only when it intuitively makes sense. Nah, jadi itu karena terpotong tadi ya, teman-teman. Coba kita cari lagi yang mungkin agak pendek. Kind of shared challenges we have only when, you know, there's pressure from outsiders or there's maybe quick wins or kind of easy wins that companies. And that comes only when conservatives recognize that they need liberals. Nah, ini contoh when ya, teman-teman, penggunaan when. Sebenarnya sama sih dengan yang tadi. Nah, tapi ini yang lebih pendek aja. Jadi only when, teman-teman fokus di when-nya aja. Tadi kan pertanyaannya kenapa when itu harus diikuti subjek predikat gitu ya. Atau contohnya gimana when itu diikuti subjek predikat. Nah, setelahnya when itu pasti, teman-teman, harus ada subjek predikat setelahnya. When di situ diikuti kata benda conservatives. Jadi para orang-orang yang konservatif, orang-orang yang
Nah ini, jadi ternyata bisa sekarang ya, teman, dulu nggak bisa teman-teman. Ternyata bisa diblok terus keluar kamusnya teman-teman. Jadi konservatif itu adalah seseorang yang averse to change itu menolak untuk berubah gitu ya, dan memegang teguh atau berpegangan pada nilai-nilai tradisional, nilai-nilai lama seperti itu. Jadi kayak kaku lah kasarnya, orang-orang konservatif itu orang-orang kaku gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi atau supporter, anggota atau member dari partai konservatif juga bisa ya, yang ada di Great Britain atau Britania Raya seperti itu. Nah, itu mengenali, itu verb satunya, and their recognize. obsession with poverty, Maaf and teman-teman. liberals also, and that Nah, ini only when conservatives itu subjek ya, predikatnya adalah recognize. Seperti itu. Nah, setelahnya itu ada conjunction lagi selain when ya, yaitu that. Makanya diikuti subjek predikat lagi. Subjeknya they, predikatnya adalah need. Seperti itu. Maksudnya apakah begitu, Miss? Pertanyaannya? Iya, betul. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ngecek expression dalam bahasa Inggris apakah ada atau tidak, atau pengen tahu contohnya lebih, karena jujur teman-teman ya, mohon maaf, saya untuk bikin contoh itu kayak kalau mendadak itu kayak apa ya? Kayak berfantasi liar gitu. Jadi kadang nggak masuk akal gitu. Tapi memang kebiasaan saya dulu waktu ngajar offline juga seperti itu, supaya mencairkan suasana kelas. Tapi saya takutnya nanti nggak nyambung gitu loh. Takutnya teman-teman nggak intinya humornya nggak nyampe gitu. Kalau dulu saya bikin contoh itu fiksi gitu teman-teman, supaya kelas itu nggak terlalu kaku seperti itu. Gitu ya. Jadi saya carikan yang memang eh, sudah ada di internet. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Atau nanti ketika teman-teman latihan atau mereview kembali videonya, jangan sungkan-sungkan ya. Kalau ada pertanyaan, japri saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.